Kadang, kesepian bukan soal tak ada orang di rumah, tapi ketika seseorang yang kita cintai terlalu sering pergi meninggalkan kita. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa bantu like video ini sampai tembus 250 like dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Buat kalian yang sudah like, subscribe, dan komen, terima kasih. Semoga rezekinya lancar selalu dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, inilah Tentang Karin. Kisah tentang kesepian, kesetiaan, dan ujian yang datang di saat hati mulai rapuh. Namaku Karin, usia 32 tahun. Sudah hampir 5 tahun aku menikah dengan Reno. Seorang pria yang bertanggung jawab dan penuh kasih. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, pekerjaannya menuntutnya sering dinas keluar kota. Katanya demi masa depan kami berdua. Aku percaya padanya. Tapi kepergiannya selalu meninggalkan ruang kosong yang sulit aku isi. Setiap kali mobilnya melaju menjauh dari halaman rumah, aku bisa merasakan sesuatu yang perlahan hilang. Seperti sebagian dari diriku ikut pergi bersamanya. Rumah yang biasanya hangat oleh suaranya, kini hanya diisi oleh suara jam dinding dan langkah kakiku sendiri. Pagi hari terasa lebih panjang. Aku membuat sarapan untuk 2 orang. Tapi akhirnya hanya 1 piring yang tersentuh. Kadang aku duduk lama di meja makan, menatap kursi kosong di depanku, membayangkan Reno masih duduk di sana sambil tersenyum kecil seperti biasa. Tapi yang ada hanya diam dan rasa rindu yang menumpuk dari hari ke hari. Siang hari aku mencoba sibuk, menyapu, mencuci, menonton acara televisi apa saja. Tapi semakin aku berusaha melupakan rasa sepi, semakin terasa nyata bahwa aku benar-benar sendirian. Malam hari adalah bagian terburuknya. Ketika lampu kamar sudah redup dan hanya ada suara hujan di luar jendela, aku sering termenung lama, kadang menangis tanpa alasan, hanya karena perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Aku tahu Reno bekerja keras untuk kami, tapi aku juga tahu rasa sepi bisa begitu berbahaya kalau dibiarkan tumbuh terlalu lama. Ada kalanya aku berharap dia pulang, meski hanya untuk beberapa jam saja. Sekadar mendengar suaranya langsung, bukan lewat telepon. Suatu sore, ketika aku sedang menyiram bunga di halaman, Reno menelepon. Suara di ujung sana terdengar lelah, tapi tetap hangat. Karin, beberapa minggu ke depan aku harus keluar kota lagi. Tapi aku sudah minta seseorang untuk menemanimu di rumah, supaya kamu nggak sendirian. Aku terdiam, antara lega dan ragu. Siapa? Tanyaku. Hendra, keponakanku. Kamu pernah ketemu waktu acara keluarga dulu. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati masih ada rasa asing. Entah kenapa saat itu aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Sebuah kisah yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, tentang kesepian, kehadiran, dan batas antara rasa dan tanggung jawab. Aku masih ingat sore itu dengan jelas. Langit mendung, aroma tanah basah masih terasa di udara, dan di depan pagar rumahku berdiri seorang pemuda membawa tas besar di pundaknya. "Halo, Tante Karin," ucapnya pelan sambil tersenyum sopan. Aku sempat tertegun. Sudah lama sekali aku tidak mendengar seseorang memanggilku tante dengan nada sehangat itu. "Hendra, ya?" tanyaku memastikan. Ia mengangguk. Tubuhnya tinggi, posturnya tegap, tapi wajahnya tenang dan ramah. Ada sesuatu dari tatapannya yang membuatku merasa aman, entah kenapa. Hari-hari pertama, suasana rumah mulai berubah. Biasanya hanya ada suara jam dinding dan langkah kakiku yang menggema di lantai. Kini terdengar tawa kecil dan obrolan ringan dari ruang tamu. Hendra tidak banyak bicara, tapi selalu sigap membantu. Ia memperbaiki keran bocor, mengganti lampu yang mati, bahkan kadang membantuku memasak di dapur. Pernah suatu pagi, aku sedang kesulitan menyalakan kompor gas. "Biar saya bantu, Tante," katanya sambil menunduk sedikit. Tangannya cekatan, dan entah kenapa aku malah terdiam memperhatikan. Ada sesuatu di dalam diriku yang terasa hangat. Bukan perasaan aneh, tapi seperti ada seseorang yang peduli lagi.
yang memperhatikan hal-hal kecil yang dulu selalu dilakukan Reno sebelum sibuk dengan pekerjaannya. Hari demi hari, rutinitas kami mulai terbentuk. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, sementara Hendra menyapu halaman. Siang hari kami makan bersama di ruang tengah, membicarakan hal-hal ringan, tentang pekerjaannya, tentang masa kuliahnya dulu, tentang betapa ia kagum pada pamannya yang pekerja keras. Setiap kali ia menyebut nama Reno dengan hormat, ada rasa bangga sekaligus sesak di dada. Suatu sore, kami duduk di teras depan, menatap langit jingga yang mulai gelap. "Rumah tante enak, tenang banget," katanya sambil tersenyum. Aku membalas, senyum itu meski di dalam hati aku tahu, ketenangan itu baru kembali sejak ia datang. Entah sejak kapan, aku mulai menunggu momen-momen sederhana seperti itu. Mendengar langkahnya di pagi hari, melihatnya menyalakan televisi di ruang tengah, atau sekadar menyapaku saat aku sibuk di dapur. Rumah ini akhirnya terasa hidup lagi, tapi di balik semua kehangatan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bukan cinta, aku tahu itu bukan. Tapi mungkin rindu akan perhatian, rindu akan kebersamaan yang lama hilang. Setiap kali Hendra tersenyum, aku merasa seolah ada bagian dari diriku yang terbangun dari tidur panjang. Namun, setiap kali malam tiba, dan aku duduk sendiri di tempat tidur, suara hati kecilku berbisik pelan, "Jangan lupa, Karin, dia hanya keponakan suamimu. Dia datang untuk menjaga, bukan menggantikan." Aku menarik napas panjang. Kehadirannya memang membawa kehangatan, tapi juga rasa takut yang samar. Takut kehilangan kendali atas perasaan yang seharusnya tak tumbuh. Dan tanpa kusadari, kisah ini baru saja memulai babak yang lebih rumit dari sekadar kesepian seorang istri. Hari-hari bersama Hendra terasa berjalan cepat. Awalnya hanya saling sapa, lalu menjadi obrolan ringan, hingga akhirnya, tanpa kusadari, kehadirannya mulai menjadi bagian dari rutinitasku. Aku mulai terbiasa dengan suaranya yang memanggilku dari ruang tamu, dengan langkah kakinya yang lembut di pagi hari, bahkan dengan tawa kecilnya setiap kali ia menggoda karena aku terlalu fokus menonton sinetron sore. Hendra memiliki cara sederhana membuat suasana rumah menjadi hangat. Ia tak banyak bicara, tapi tahu kapan harus hadir. Saat aku terlihat lelah, ia menawari teh hangat. Saat aku terdiam lama di depan jendela, ia menanyakan kabar tanpa mengusik. Hal-hal kecil seperti itu, yang membuatku mulai takut pada diriku sendiri. Pernah suatu malam, aku tertidur di sofa ruang tengah. Ketika terbangun, selimut sudah menutupi tubuhku. Di atas meja ada secangkir susu hangat dengan catatan kecil bertuliskan, "Jangan lupa tidur di kamar ya, Tante." Tulisan tangannya rapi dan sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku bergetar pelan. Aku tahu, perasaan ini salah, tapi justru karena tahu itu salah, aku semakin sadar betapa mudahnya hati manusia goyah ketika sepi terlalu lama menemani. Siang itu, kami makan siang bersama seperti biasa. Aku mencoba bersikap wajar, tapi setiap kali ia berbicara, mataku seolah mencari sesuatu, entah senyum atau sekadar tatapan. "Masakan tante enak banget," katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum, tapi senyum itu terasa aneh, terlalu lama, terlalu hangat. Seperti ada yang berusaha ku simpan rapat-rapat agar tidak terlihat. Malamnya, aku duduk di depan cermin, memandangi wajahku sendiri. Ada bayangan rasa bersalah di sana. Aku menghela napas panjang. "Karin, apa yang kamu lakukan?" bisikku pelan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya bentuk rasa nyaman. Tapi rasa nyaman itu semakin hari semakin sulit dibedakan dengan sesuatu yang lebih dalam. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, Hendra datang membawa es teh dari dapur. "Kape ya, Tante?" katanya sambil menyodorkan gelas. Aku menerima sambil tersenyum.
dan tanpa sengaja jari kami bersentuhan. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku terpaku. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar hormat, tapi kehangatan yang berusaha ia sembunyikan. Kami berdua diam. Angin sore berhembus pelan, membawa keheningan yang terasa terlalu lama. Malam itu aku sulit tidur. Bayangan sore tadi terus berputar di kepala. Aku memejamkan mata, tapi wajah Hendra justru semakin jelas. Perasaan bersalah datang menghantam, bercampur dengan kerinduan yang tak seharusnya ada. Aku mencoba berdoa, memohon agar hati ini dijaga dari perasaan yang salah arah. Tapi aku tahu, aku sedang berdiri di batas yang tipis, batas antara kenyamanan dan godaan. Keesokan harinya aku berusaha menjaga jarak. Aku tidak lagi menatapnya lama, tidak memulai obrolan duluan, dan lebih banyak berdiam di kamar. Tapi anehnya, justru saat aku menjauh, aku semakin menyadari betapa dalam kehadirannya memengaruhi hidupku. Ketika Hendra keluar rumah, rumah terasa kembali sepi. Dan untuk pertama kalinya sejak Reno pergi, aku benar-benar takut pada kesepian itu. Karena kini, aku tahu apa artinya kehilangan seseorang yang mulai berarti. Aku sadar, mungkin bukan cinta yang tumbuh di antara kami, tapi rasa saling mengisi kekosongan. Namun, bukankah dari hal kecil seperti itu, godaan terbesar justru bermula? Malam berikutnya, aku mendengar suara Hendra di ruang tengah, sedang menelpon seseorang. Mungkin temannya. Suaranya lembut, tertawa kecil, dan entah kenapa aku berhenti di depan pintu, mendengarkannya diam-diam. Aku merasa aneh, seperti cemburu tapi tidak berhak. Saat itu juga aku sadar, aku sudah terlalu jauh tenggelam dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Aku memejamkan mata. Ya Tuhan, aku tahu, jika terus begini, aku bisa kehilangan kendali atas hati sendiri. Tapi bagaimana caranya berhenti? Ketika yang membuatku hangat juga adalah yang membuatku takut. Malam itu aku menulis di buku harianku, sesuatu yang belum pernah kutulis selama ini. Aku rindu Reno, tapi entah kenapa, aku juga takut kalau Hendra pergi. Aku menatap kalimat itu lama, lalu menutup buku dengan perasaan berat. Kisah ini sudah tak lagi tentang kesepian, tapi tentang ujian hati yang datang diam-diam, dibungkus dalam bentuk perhatian dan tatapan yang terlalu lama tersimpan. Kalau kamu di posisi Karin, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menjauh atau terus menahan rasa itu sendirian? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta share, agar kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Malam itu hujan turun sejak sore, deras sekali, seperti enggan berhenti. Angin menerpa jendela kamar, dan suara petir sesekali membuat dada bergetar. Aku duduk di ruang tengah dengan selimut menutupi kaki, menatap televisi yang menyala tanpa benar-benar kuperhatikan. Rumah terasa dingin dan sunyi. Hendra baru saja pulang dari membeli bahan makanan. Aku sempat menolak, tapi ia memaksa. Katanya tak ingin aku kehujanan. Saat ia masuk, bajunya setengah basah, rambutnya meneteskan air, dan matanya sedikit sayu karena udara dingin. Dingin sekali di luar, katanya sambil tersenyum kecil. Aku berdiri mengambil handuk dan menyerahkannya padanya. Cepat ganti baju, nanti masuk angin. Ia mengangguk, lalu masuk ke kamarnya yang terletak di ujung lorong. Beberapa menit kemudian listrik padam. Suasana gelap pekat menyelimuti rumah, hanya suara hujan yang terdengar. Aku menyalakan lilin di meja, tapi entah kenapa jantungku berdebar cepat. Bukan karena takut, tapi karena ada perasaan aneh yang muncul. Seperti ada sesuatu yang menunggu di udara. Tak terlihat, tapi nyata. Hendra keluar dari kamar, mengenakan kaos abu-abu dan celana panjang. Wajahnya terlihat lembut dalam cahaya lilin yang bergetar kecil. Ia duduk di seberangku, menatap ke arah jendela yang berkabut. Sepertinya malam ini lama sekali, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Kami berdua diam cukup lama. Suara hujan menjadi satu-satunya pengisi ruang. Aku berusaha menenangkan diri dengan menatap lilin, tapi setiap kali mataku beralih padanya, ada sesuatu yang bergerak di dalam dadaku. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu ia juga sedang menahan sesuatu.
Tatapan matanya tak sama seperti biasanya. Lebih dalam, lebih sulit diartikan. "Aku buatkan teh hangat ya," kataku untuk memecah suasana. Ia menatapku, lalu tersenyum lembut. "Biar saya aja, Tante." Namun sebelum aku sempat berdiri, petir menyambar keras di luar. Aku refleks terlonjak dan hampir menjatuhkan lilin. Dalam satu gerakan cepat, Hendra berdiri dan menahan tanganku agar lilin tak tumpah. Dan di saat itulah, waktu terasa berhenti. Tangannya hangat, berbeda dengan udara dingin di sekeliling. Tatapan kami bertemu, dan entah kenapa aku tidak segera melepaskan. Ada sesuatu yang tak terucap. Bukan kata, bukan niat, hanya kesadaran bahwa kami berdua sedang berdiri di tepi batas yang seharusnya tak pernah didekati. Hendra menunduk perlahan, lalu mundur satu langkah. "Maaf Tante," ucapnya pelan. Suaranya berat, nyaris seperti bisikan. Aku mencoba tersenyum, tapi suaraku bergetar ketika menjawab, "Tidak apa-apa, Hendra." Namun setelah itu, suasana menjadi benar-benar hening. Ia duduk kembali, menjaga jarak. Aku tetap di tempatku, menatap lilin yang mulai meleleh. Di dalam dada, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti gelombang yang menekan dari dalam. Aku tahu jika aku berkata satu kalimat saja, satu kalimat yang salah, segalanya bisa berubah. Beberapa menit berlalu. Aku bangkit dan berjalan ke dapur, mencoba menenangkan diri dengan membuat teh. Tangan ini gemetar ketika menuang air panas. Suara langkah Hendra mendekat pelan dari belakang. "Biar saya bantu," katanya dengan nada lembut. Aku menggeleng, tapi mataku tak berani menatapnya. "Tidak, aku bisa sendiri." Ia berhenti beberapa langkah dariku. "Karen," panggilnya pelan. Aku membeku. Suara itu kali ini tanpa kata tante. Aku menutup mata, menahan napas, karena hanya dengan mendengar namaku diucapkan olehnya, seluruh pertahanan dalam diriku hampir runtuh. Beberapa detik hening, lalu ia berkata lagi, kali ini dengan suara yang nyaris bergetar. "Aku tahu aku seharusnya tidak merasa apa-apa, tapi kadang perasaan itu datang tanpa kita minta." Aku menatapnya dan melihat ketulusan yang sama sekali tidak kotor. Ia bukan menggoda, ia sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. Aku menaruh cangkir teh di meja, lalu menjawab perlahan, "Kamu datang ke sini karena Reno percaya padamu. Aku juga percaya. Kamu orang baik, Hendra. Jangan buat aku salah menilai." Ia menunduk, menatap lantai, lalu mengangguk pelan. "Aku janji, Tante. Aku tidak akan melewati batas itu. Aku di sini untuk menjaga, bukan merusak." Aku menatapnya lama, merasakan campuran antara lega dan sedih. Dalam benakku, suara hati kecilku berbisik. Begitulah caranya Tuhan menegur kita. Kadang bukan dengan kemarahan, tapi dengan seseorang yang menahan kita dari kesalahan yang hampir terjadi. Hujan masih turun deras di luar. Lilin mulai pendek, cahayanya bergetar lemah. Kami duduk berdua dalam diam, dengan jarak yang kini terasa sangat penting. Tidak ada kata cinta, tidak ada pelukan. Tapi justru di antara keheningan itulah aku tahu. Malam itu kami sama-sama belajar arti tanggung jawab. Perasaan mungkin tak bisa dicegah, tapi tindakan masih bisa dipilih. Dan malam yang dingin itu, di bawah cahaya lilin yang redup, kami memilih untuk tidak menjadi alasan seseorang terluka. Aku menatap keluar jendela. Air hujan mengalir di kaca seperti garis-garis air mata yang tertahan. Dalam hati aku berdoa, agar setelah malam ini aku bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Seorang istri yang menunggu, bukan wanita yang kehilangan arah karena kesepian. Karena aku tahu, tidak semua rasa perlu dimiliki. Sebagian cukup disadari, lalu dilepaskan dengan doa dan penyesalan yang diam. Sejak malam itu suasana rumah berubah. Tidak lagi ada tawa ringan di ruang tengah, atau obrolan kecil di sore hari. Kami tetap berinteraksi seperti biasa, sopan, tenang, penuh batas, tapi ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Bukan jarak fisik, tapi jarak hati. Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Hendra masih membantu menyapu halaman, tapi kini tanpa banyak bicara. Setiap kali kami saling berpapasan, pandangan kami berusaha saling menghindar. Ya, aku bisa merasakan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi kami berdua memilih diam.
Mungkin karena takut, mungkin juga karena sadar, satu kata saja bisa membuat segalanya berantakan. Di dalam hatiku, perasaan bersalah tumbuh seperti bayangan yang tak pernah pergi. Setiap kali mendengar suaranya memanggil, "Tante, mau saya bantu?" Ada bagian dalam diriku yang langsung mengeras, mencoba melindungi diri sendiri dari rasa yang sama sekali tidak pantas. Malam-malam setelah kejadian itu terasa panjang. Aku sering duduk di tepi tempat tidur, menatap foto pernikahan di meja kecil. Wajah Reno tersenyum tenang di sana, dan aku teringat betapa ia percaya padaku, pada kesetiaan, pada cinta yang kami jaga bersama. Aku menutup mata, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Maafkan aku, Ren." Aku hampir kehilangan arah. Suatu siang, aku melihat Hendra sedang duduk di beranda. Ia membaca buku sambil mendengarkan musik pelan dari ponselnya. Cahaya matahari sore menembus tirai, membuat siluet wajahnya terlihat teduh. Sekilas aku ingin menghampirinya, mengajak bicara, meminta semuanya kembali seperti dulu. Sederhana dan hangat tanpa beban. Tapi aku tahu, hal itu tidak mungkin lagi. Ada sesuatu yang sudah berubah di antara kami, sesuatu yang tak akan pernah bisa kembali sepenuhnya. Akhirnya aku hanya berkata dari jauh, "Makan siang sudah siap." Ia menoleh, tersenyum tipis lalu menjawab, "Sebentar, Tante." Nada suaranya sopan, tapi ada kesedihan samar di sana. Dan itu cukup untuk membuat dadaku terasa sesak lagi. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperbanyak waktu di luar rumah. Aku ikut pengajian ibu-ibu di lingkungan sekitar, membantu di dapur umum kecil dekat masjid, dan berusaha menemukan ketenangan lewat hal-hal sederhana. Di sana aku belajar sesuatu, bahwa kesepian tidak bisa disembuhkan oleh kehadiran orang lain, tapi oleh kedekatan kita dengan Tuhan dan diri sendiri. Malam hari, aku sering berdoa lama. Bukan lagi memohon agar Reno cepat pulang, tapi agar aku diberi kekuatan untuk menjaga hati. Agar rasa yang salah tidak tumbuh lagi, sekecil apapun bentuknya. Hendra tampak memahami itu. Ia mulai menjaga jarak lebih jauh, tidak lagi terlalu lama di rumah. Kadang ia keluar pagi dan baru kembali menjelang malam, mungkin sengaja memberi ruang untukku. Dan anehnya, setiap kali ia pergi, rumah kembali terasa sepi. Tapi kali ini, kesepian itu tidak membuatku takut. Aku mulai belajar berdamai dengan keheningan. Suatu malam, aku melihat Hendra duduk di teras menatap langit. Aku menghampiri perlahan. "Kamu nggak tidur?" tanyaku lembut. Ia menoleh lalu tersenyum. "Besok saya pulang, Tante. Sudah waktunya kembali ke rumah." Aku terdiam. Ada kelegaan dan kehilangan yang datang bersamaan. "Terima kasih. Sudah menjaga rumah ini," kataku pelan. Ia menunduk lalu berkata, "Terima kasih juga, Tante. Sudah mengajarkan saya tentang batas dan arti tanggung jawab." Kami berdua sama-sama terdiam, membiarkan angin malam berbicara menggantikan kata-kata yang tak berani kami ucapkan. Aku tahu, malam itu adalah akhir dari sesuatu yang tidak pernah dimulai, dan mungkin tidak seharusnya pernah ada. Ketika aku masuk ke kamar malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Tidak sepenuhnya tenang, tapi cukup untuk tersenyum pada diri sendiri. Aku sadar, mungkin inilah caranya Tuhan menguji kesetiaan seseorang. Bukan dengan godaan besar, tapi dengan kehadiran lembut yang menggoyahkan. Dan mungkin, cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang tahu kapan harus melepaskan, demi menjaga yang lebih berharga. Pagi berikutnya, saat Hendra pamit, aku berdiri di pintu. Ia membawa tasnya, mengenakan kemeja biru muda yang sering dipakainya. "Jaga diri," ya, ucapku sambil menatapnya. "Iya, Tante. Titip salam untuk paman nanti kalau sudah pulang." Aku hanya mengangguk, lalu menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Ketika gerbang tertutup, aku menarik napas panjang. Rumah kembali sunyi seperti dulu, tapi kali ini sepinya berbeda. Bukan sepi yang menakutkan, melainkan sepi yang mengajarkan arti tenang. Aku menatap langit pagi yang cerah dan berbisik dalam hati. "Terima kasih, Hendra.
Karena kamu datang di waktu yang salah, tapi dengan niat yang benar. Dan karena lewat kamu, aku belajar lagi bagaimana caranya menjaga hati. Sudah hampir 2 minggu sejak Hendra pergi. Rumah ini kembali seperti semula, sunyi, rapi, dan tenang. Tapi entah kenapa, kesunyian kali ini terasa berbeda. Tidak lagi seperti beban, melainkan sebuah ruang hening yang bisa kuterima dengan hati yang lebih tenang. Setiap pagi, aku masih sering membuka tirai dan melihat halaman depan. Tempat Hendra dulu menyapu sambil bersenandung pelan. Kadang aku tersenyum sendiri, mengingat hal-hal kecil yang ia lakukan. Menyiapkan teh tanpa diminta, menambal selang bocor, atau sekadar menaruh bunga di meja makan karena katanya, biar rumahnya nggak terasa kosong. Kini, bunga itu sudah layu. Tapi aku belum juga membuangnya. Entah kenapa, aku merasa di sanalah tersisa jejak kecil dari pelajaran besar yang ia tinggalkan. Reno akhirnya pulang seminggu setelah Hendra pergi. Saat ia membuka pintu rumah, wajahnya tampak lelah tapi bahagia. Ia memelukku lama, lebih lama dari biasanya. Aku kangen kamu, katanya lirih. Aku membalas pelukannya, dan kali ini aku benar-benar merasakan hangatnya. Bukan sekadar kebiasaan dari sebuah pernikahan yang berjalan rutin. Mungkin karena setelah semua yang terjadi, aku belajar arti sesungguhnya dari kehilangan, dan bagaimana caranya menjaga yang sudah dimiliki sebelum terlambat. Kami duduk di ruang makan, berbicara panjang. Reno bercerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekannya, dan sesekali bertanya bagaimana keadaanku selama ia pergi. Aku menjawab dengan senyum, sederhana saja, tanpa perlu menjelaskan apapun. Aku hanya berkata, aku baik. Banyak hal yang aku pelajari selama kamu nggak di rumah. Ia mengangguk. Mungkin tak terlalu paham maksudku, tapi aku tahu waktu akan membuatnya mengerti bahwa kadang seseorang bisa berubah tanpa harus menjelaskan sebabnya. Malam harinya, setelah Reno tertidur, aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap lampu meja. Aku membuka buku harian yang dulu kutulis dengan penuh kegelisahan. Di halaman terakhir, aku menambahkan satu kalimat baru. Tidak semua godaan datang dalam bentuk dosa, sebagian datang sebagai pelajaran untuk mengenali batas. Aku menutup buku itu dengan hati yang lebih damai. Hendra mungkin sudah jauh, tapi kehadirannya meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kenangan. Ia meninggalkan cermin bagi diriku sendiri. Cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya manusia ketika kesepian, tapi juga betapa kuatnya hati ketika memilih untuk bertahan di jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari Hendra. Ia menanyakan kabar dan mendoakan agar aku dan paman selalu sehat. Pesannya singkat, sopan, dan penuh hormat. Seperti garis penutup yang sederhana namun bermakna. Aku membalas dengan kalimat singkat juga. Terima kasih, Hendra. Semoga kamu selalu dijaga Tuhan, dimanapun berada. Setelah itu, tak ada lagi pesan balasan. Dan aku tahu, memang seharusnya begitu. Beberapa rasa memang hanya boleh hadir sekali. Cukup untuk mengingatkan, tapi tidak untuk diulang. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Aku mulai menanam bunga baru di halaman depan, mengganti pot yang dulu sering ia rawat. Saat aku menyiramnya pagi ini, angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Aku tersenyum kecil. Di dalam hati aku berbisik, terima kasih sudah pernah datang, Hendra. Meski hanya sebentar. Aku tak menyesali apapun, karena dari kisah ini, aku belajar bahwa manusia bisa salah arah, bukan karena niat jahat, tapi karena lupa menjaga jarak antara hati dan logika. Dan kadang, justru dari seseorang yang tidak seharusnya tinggal di hati, kita belajar tentang kesetiaan pada yang seharusnya tetap dijaga. Kini, setiap kali Reno berangkat kerja, aku tidak lagi merasa sepi seperti dulu. Aku menyibukkan diri, membaca, berkebun, dan sesekali tertawa kecil sendiri. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah berdamai dengan masa lalu, dengan rasa, dan dengan diriku sendiri. Kehidupan kami perlahan kembali seperti semula. Namun di dalam diam ada kedewasaan baru yang tumbuh.
Kedewasaan untuk menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki seseorang, tapi juga tentang bagaimana menjaga hati agar tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan setiap kali malam tiba, sebelum tidur aku selalu berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga aku, bahkan saat aku hampir kehilangan diriku sendiri." Aku menatap Reno yang tertidur di sampingku lalu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa benar-benar damai. Bukan karena semua masalah telah berakhir, tapi karena aku akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang datang mengisi hari-hari kita, melainkan tentang kemampuan kita menjaga hati. Meski di tengah kesepian yang paling sunyi,